Kalau cowok yang nggak ngajakin ceweknya nongkrong sama teman-teman cowok aneh nggak? Nggak aneh itu mah. Sebenarnya nggak aneh juga sih. Ya mungkin pemikiran si cowoknya pengen quality time gitu kali. Soalnya kan banyak tuh cewek yang bilang, bentar aku mau main sama teman-temanku. Si cowoknya bilang gitu. Terus si ceweknya bilang, ya udah sih ajak aja, aku mah nggak apa-apa main sama teman-teman kamu juga gitu. Tapi si cowok ini kekeh, udah nggak usah, kamu di rumah aja. Kalau mau kamu main aja sana sama teman-teman kamu gitu tuh. Nah itu tuh aneh tuh. Tapi sebenarnya cowok kayak gitu kan mungkin cowok juga mikirin kedepannya gitu. Kalau misalkan ia ngeiyain si ceweknya gitu, diajak main gitu kan, diajak main, takutnya si ceweknya ya udah iya diajak main, walaupun si ceweknya juga iya nggak apa-apa gitu, aku mau didiemin juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi kan si cowok kan kasihan gitu kalau misalkan kita udah ngajak-ngajak tapi didiemin doang. Ya karena memang kita kalau misalkan nama teman kalau lagi ngumpul ya udah fokus sama teman gitu. Makanya itu juga kenapa kita cowok-cowok nggak mau ngajak si ceweknya. Biar salah satunya biar kamu tuh nongkrong tuh gak dicuekin lah. Iya. Soalnya pas diajak nongkrong, diajak nongkrong, di tongkrongan didiemin, pulang-pulang ngomel. Iya sih, bener sih. Berarti kayak gitu mah bukan tingkah cowok yang aneh ya. Iya. Itu mah bentuk si cowok ini ngelihat ke depannya kalau diajak itu bakal menimbulkan pertengkaran gitu. Ya udahlah, udah aja lah gitu kan. Kita sebagai cowok juga kurang suka juga gitu kalau misalnya diajakin main sama cewek tuh. Aku mau main sama teman-teman ya, kamu mau ikut nggak? Kita bukan yang nggak mau ikut ya. Iya, kita bukan yang nggak mau ikut. Cuma kita bingung aja kita di sana ngapain gitu kan. Bukan karena kita nggak suka didiemin. Iya. Ya takutnya daripada kita sakit hati didiemin ya kan. Betul. Ya udah mending kita nggak usah ikut lah. Terus juga kita juga nanti misalkan kita ikut main gitu sama teman-teman cewek kita gitu kan. Kita diem aja nih, kalau enggak, kalaupun kita memaksakan untuk sok asik gitu sama teman-teman ceweknya gitu kan. Orang-orang lain kan pasti pada ngiranya itu cewek semua gitu, kita cowok sendirian gitu. Ya kita cowok apaan gitu kan. Iya. So asik banget baru ya. Kecuali kalau udah kenal lama mungkin nggak masalah lah. Tapi walaupun kenal lama juga kita sebagai cowok mah kayak keberatan aja gitu. Iya betul. Ya kan kayak keberatan aja. Kayak asal gimana, kayak bergeraknya susah gitu. Iya, kayak mikir juga anjing. Kalau misalkan baru diajak juga, duh, mau ngapain gitu. Mau nolak nggak enak, tapi kalau nggak nolak juga nanti nggak enak. Terus ya, yang jadi masalah ini ketika nanti kita nongkrong sama teman-teman cowok kita, terus kita nggak ngajak cewek kita nongkrong, udah sih kamu di rumah aja. Di kamu mah gitu sih, orang pengen nongkrong nggak ngajakin ceweknya, aku aja kalau nongkrong ngajakin kamu. Ngajakin gitu kamu, iya kan. Jadi tuh gimana, salah di kita sih tetap ya, tetap aja salah juga kita. Gimana? Tapi itu bukan aneh sih ya. Bukan aneh sih, maksudnya ya itu emang karena kita sebagai cowok aja kayak gitu ya. Apa ya, mungkin di waktu itu mungkin cowok lebih bisa mikir sih ke depannya kayak gimana gitu, lebih bisa membaca situasi lah. Iya sih mungkin. Tapi ada aja sih cowok yang seneng ngajak ceweknya itu nongkrong sama teman-teman cowok. Iya, ada. Soalnya kita juga suka sih nongkrong sama teman-teman cowok kita yang ngebawa ceweknya. Terus dia itu kayak gak mempermasalahkan gitu loh. Berarti kan ada. Kalau kita sebagai cowok mah hampir bisa dibilang gak pernah sih ngajak nongkrong sama teman-teman cowok terus ngajak cewek kita, yuk ikut yuk. Sekedar ngajak aja enggak. Apalagi maksa ngajak gitu loh. Iya. Ya mungkin sesekali oke lah gitu kan, biar tahu juga kita nih main sama siapa aja gitu kan. Itu lebih tepatnya nggak sengaja nongkrong pak. Iya. Kalau nggak sengaja nongkrong nggak masalah. Kayak misalnya teman-teman kampus gitu loh. Kalau misalnya kita lagi reunian sama teman-teman SMA misalnya, sama teman-teman SMP, terus sengaja ngajak, enggak deh. Asli. Iya enggak. Mending enggak asli. Kebanyakan cowok enggak sih. Enggak pasti. Enggak. Dan itu kita juga nggak tahu sih kenapa enggaknya. Iya, salah satunya tadi ya, salah satunya. Risi juga sebenarnya nggak risi juga sih kalau ngajak. Risi juga nggak, sama sekali nggak risi. Sama sekali nggak risi sebenarnya. Cuman ya gimana ya, ngajak cewek, terus ceweknya bilang alasannya, kamu mah malu kan ngajakin aku? Nggak malu gitu. Nggak malu. Siapa yang malu? Nggak ada yang malu. Kalau kita malu ngapain kita update tiap hari sama Ira? Gitu. Iya, ngapain kita pacarin Ira gitu? Iya, kita sebagai cowok juga masih bingung gitu loh. Kenapa ya? Soalnya nggak masuk akal tuh pak kalau misalnya kita nggak ngajak cewek kita
karena kita nggak mau berantem, maksudnya nggak masuk logika tuh. Iya. Nggak tahu ribut apa enggak itu kan nggak tahu gitu tuh. Kecuali kita udah tahu ini pasti ribut, nah itu wajar. Kalau ini kan belum pasti ributnya gitu tuh. Iya, dan juga mungkin kayak misalkan kita lagi ngumpul gitu sama teman-teman kita, ada salah satu teman kita yang bawa cewek gitu. Nah si cewek itunya tuh didiemin gitu. Iya. Nah kita tuh nggak mau cewek kita ngalamin hal yang sama ya, gitu. Mungkin. Nah gitu. Jadi kita lebih berpikirnya ketika kita jadi si cewek itu ya. Iya. Menjaga perasaan lah ibaratnya. Iya sih bener sih. Daripada kita ngediemin cewek teman kita pada waktu itu, supaya cewek kita nggak ngerasain nggak enaknya, mending nggak usah. Iya. Dan lagian juga ketika kita lagi ngumpul ada teman kita yang bawa cewek, didiemin, kasihan. Iya. Diajak ngobrol, nanti takutnya gimana gitu kan. Diajak ngobrol, kenal juga baru tadi, ya kan? Ya masa sok asik sih. Iya. Takutnya nanti pas pulang, teman kamu yang itu sok asik banget sih, gila aku mah sama itu. Takutnya gitu ya kan. Kalau enggak mungkin dari yang cowoknya posesif gitu kan, kayak anjing ngapain lu deh kan ngajakin ngobrol cewek kita gitu kan. Iya sih benar. Ya tuh nggak tahu diri pisan sih, ini cewek kita, ini nggak usah macam-macam lah apa. Takutnya itu ya kan. Iya. Ya mungkin itu sih yang nggak alasan kita nggak ngajak ya. Maksudnya barangkali cowok-cowok di sana yang ngedengar bersikap sama kayak kita, ya mungkin itu salah satunya. Iya. Soalnya dulu kita pas nggak ngajak tuh asa bingung tuh Pak ngomongnya tuh. Tapi mungkin juga ada si cowok juga bisa pilih-pilih gitu Pak. Kayak misalkan kita nih tahu kita harus bawa cewek kita ke kumpulan temen yang mana gitu kan. Oh ya bisa itu. Kayak misalkan kita nggak mungkin dong kita bawa cewek kita ke kumpulan yang isinya cowok-cowok yang pengennya belok terus kan, nggak mungkin kan. Iya, bener sih. Kita lebih pengen ngumpul sama si teman-teman cowok kita, udah kenal sama cewek kita juga. Iya. Ya. Yang udah bisa jadi satu circle gitu kan. Yang emang kita biasa nongkrong tiap hari. Kebetulan kita jadian sama si cewek ini. Iya, udah kenal juga. Terus ajaknya tuh enak. Jadi seolah-olah tuh kayak kita nggak diem supaya kita ngelarang cewek kita untuk main, tapi lebih kita ngajak ya. Iya. Main yuk sama ini. Si ini juga ikut, si ini ikut. Cuman kalau kita jadian sama cewek yang nggak teman-teman kita kenal, terus kita kayak bukan ngenalin ya, saling nemuin antara cewek kita dan teman-teman kita di situ yang isinya cowok semua. Kecuali mungkin teman-teman kita juga bawa cewek lah mungkin ya. Iya gitu. Bawa cewek mungkin. Jadi sok sana ada bagiannya. Kita di sini ngobrolin masalah cowok-cowok. Udah kamu di sana ngegibah atau kenalan deh apa? Iya sana kenalan gitu kan. Cewek sama cewek gitu kan. Kalau ini mah cewek cowok semua, kita bawa pacar kita sendiri cewek. Ya gimana ya, susah tuh. Apalagi kita bawanya ke golongan-golongan yang belok terus kan. Susah. Pasti mikir negatif pak kayak gitu. Iya pasti mikir negatif. Takutnya nanti gue di sana tuh pasti ada cewek kan gitu. Bukan takut sih, emang gitu mikirnya tuh. Kenapa sih kamu nggak mau ngajak aku? Iya, di sana tuh ada cewek yang lebih cantik lah, apa segala macam lah. Padahal tuh enggak gitu. Enggak. Kalaupun ada yang cantik juga nggak kenal. Ya bodo amat gitu. Bodo amat ya, karena emang nongkrong di situ aja. Kebetulan aja ada cewek misalnya. Iya. Kalaupun nggak ada juga kita masih asik sama teman-teman kita aja. Iya. Mungkin dari awalnya itu dia ngizinin kita untuk main sama teman-temannya mungkin ya. Mungkin. Jadi tuh kayak dia beranggapan kita aja ngajak, masa kamu nggak ngajak sih gitu tuh. Kalau bahasa kasarnya mah diajak temen nongkrong, diajak temen cewek nongkrong. Ini padahal temen loh, temen cewek nongkrong. Udah gampang, di sini banyak cewek-cewek. Kayak ngerasa keberatan juga kalau nggak kenal tuh pak. Iya. Ya kan kita sebagai cowok aja kalau diajak temen cewek tuh. Kayak anjing nanti kita di sana mau ngapain? Iya gitu kan. Walaupun emang banyak ceweknya juga, aduh enggak lah. Aduh gimana ya? Kecuali pas kita bete pisan pak asli. Iya. Kecuali pas kita emang bete pisan pengen keluar. Berhubung yang ngajakin ini, ya udah aja lah gitu kan. Gas aja lah anjing, gimana mau nanti di sana mau lihat yang cantik mau enggak, gas aja lah. Emang kita mau keluar. Iya. Kecuali ngajakinnya teman cowok misalnya, sekolah nongkrong gitu segala macam. Kita sudah berpikir, oh bakal seru sih, gitu tuh. Lagi ngobrol juga udah gas, gitu tuh. Kebanyakan kan kalau cowok ngajakin nongkrong tuh jelas gitu, nongkrong yuk ngopi, cowok ngomong di mana, ya udah di sini. Iya. Gitu, iya. Jadi kita tuh bisa menolak ketika kita nggak mau diajak kemana. Kalau diajakin cewek kan, nongkrong yuk ngopi di mana? Bingung kita juga, tapi teman kita maunya di sini, tapi kita maunya di sini. Menurut dia di mana? Nggak tahu lah anjing, pusing. Emang kadang anjing tuh orang yang kayak gitu tuh. Kita ngajakin kita nongkrong apa mau minta pendapat? Kalau mau minta pendapat doang, nggak usah ngajak. Iya gitu.
Tapi enggak sih Pak, balik lagi hal yang tadi itu, yang kenapa si cowok nggak mau ngajakin main si ceweknya ke tongkrongannya gitu. Iya, ke tongkrongan cowok. Kan ada yang satu tongkrongan yang isinya orang belok semua gitu kan. Soalnya kita pengalaman Pak, emang isinya cowok-cowok yang belok semua pokoknya. Ngenalin tuh sok idenya, ngenalin cewek gitu kan. Dan dia juga ceweknya cantik waktu dulu gitu kan. Kenalin lah. Anjing Pak, baru datang. Cewek kita dimintain dulu waktu zamannya pin BB, zamannya BB Android. Dimintain Pak pinnya langsung. Namanya siapa? Terus boleh minta pinnya nggak? Si anjingnya lagi si ceweknya ngeladenin gitu. Oh boleh gitu. Mungkin ini kalau misalkan dilihat dari sisi positif ya gitu ya, mungkin cewek kitanya mau kenal sama teman-teman kita gitu. Ketika nanti kalau misalkan mungkin ada sesuatu yang dibutuhkan, bisa nanya ke teman-teman kita gitu. Iya, bisa mungkin gitu. Ya. Tapi kan si cowok kan enggak, anjingnya tuh kan enggak gitu, enggak sama sekali gitu. Teman-teman cowok kita pada saat itu tuh bertujuannya tidak seperti itu. Iya. Itu temen tuh di situ ada 4 orang, 4-4-nya Pak. 4-4-nya nanya. Iya. Berarti kalau zaman sekarang mah ibaratnya IG-nya apa, follow-followan yuk gitu ya. Tapi kalau IG follow mah sebatas follow ya. Sebatas follow, ini pin BB loh. Iya, ibaratnya berarti kalau zaman sekarang mah mintanya WhatsApp lah ya. Iya, WhatsApp. Itu dimintain semua, Pak. Maksudnya ngemintain semua. 4-4-nya mintain semua. Dan yang lebih anjingnya lagi itu balik-balik tuh pada ngechatin semua. 4-4-nya. Iya, ya yang mungkin yang 2, bukan mungkin ya. Yang 2 itu ngechatnya cuma sebatas hai ini gitu. Cuma ngasih tahu kalau ngasih tahu ini pin BB-nya kita gitu. Nah, yang bahaya kan yang 2 lagi ya. Iya. Itu nerusin, Pak. Kan anjing ya kayak gitu ya. Iya sih. Dan si cowok kan kalau misalkan udah ngalamin hal itu pasti trauma. Bukan trauma sih, lebih ngedefend diri lah ya. Iya. Jangan sampai kayak gini nih keulang lagi gitu ya. Dan itu kan mungkin salah satu ya hal yang nggak bisa cewek tuh terima gitu. Terima maksudnya gimana ya? Kalau misal ya kita alasannya kayak gitu. Si cewek tuh nggak mau ngajak si cewek kita gitu ya. Satu alasan yang nggak bisa diterima sama si cewek gitu. Oh, aku tuh nggak mau ngajakin kamu tuh takut nanti kamu digodain sama teman-teman aku misalnya. Iya sih, pasti cewek bilangnya enggak lah, nggak mungkin lah gitu kan. Aku mah sayangnya sama kamu pasti gitu ya. Iya sih pasti sih. Karena namanya apa ya, kalau kayak gitu kan bisa dibilang selingkuh ya. Kalau emang nanti pas ujung-ujungnya jadian tuh. Iya. Kalau namanya orang selingkuh kan, maksudnya tuh nggak ada planning tuh Kak. Beda kalau pacaran. Kalau pacaran kan kita kayak bikin usaha tuh. Iya betul. Ada mulainya perencanaan dari awal gimana, gitu kan. Tujuannya gimana, ada visi misinya lah. Jadi visinya mau dapetin cewek, ya misinya salah satunya ya deketin atau bikin atau caper-caper lah, atau gombal-gombal lah. Tapi namanya selingkuh mah nggak ada, selingkuh mah udah aja gitu. Ya udah aja. Selagi ada terus niat mau selingkuh ya udah, gas. Kadang tanpa disadari malah. Tanpa disadari bisa jadi. Bukan bisa jadi sih, karena iya mungkin ya. Iya sih emang sih kalau selingkuh tuh nggak sadar sih. Dan sadarnya tuh pas udah ketahuan. Iya, teman kamu asik ya gitu kan. Kadang walaupun belum sampai jadian sama teman sendiri, tapi si cowoknya itu sadar, kok kamu mulai deket sih sama ini? Nah mungkin si ceweknya baru sadar tuh. Iya, kenapa ya kita lebih dekat sama ini? Kok kita nyaman juga ya sama si ini gitu kan? Itu alasan nggak mungkin bisa diomongin pas kita nolak. Iya. Si cewek kita untuk ngobrol sama teman-teman. Iya, pada saat itu juga nggak bisa langsung diomongin juga. Itu lebih nggak masuk akal Pak. Iya. Daripada nanti kita alibi. Iya, daripada nanti alasannya nanti kamu di sana diem aja. Kalau diem aja mah masih masuk akal lah. Iya. Karena kan baru kenal. Tapi kalau nanti kamu di sana suka sama teman-teman aku lagi gini. Oh tuh enggak lah. Nggak mungkin diterima sih alasan kayak gitu. Nggak bisa diterima sih. Kita sebagai cowok juga kalau ada cowok yang ngomong kayak gitu ya mungkin itu alibi pengen deket sama cewek-cewek mungkin. Kalau emang alasannya kayak gitu. Iya mungkin. Iya kan. Berarti kita ngomongin selingkuh nih Pak. Kayak punya pikiran gitu Pak. Kalau misalnya ada cewek atau cowok yang selingkuh, itu awalnya karena cewek atau cowok ini kagum sama seseorang Pak. Iya kan. Soalnya kalau namanya selingkuh kan pasti ada nilai lebih. Iya betul. Ya, kan? Kayak misalkan kita sebagai cowok pengen nih punya cewek yang bisa nyanyi gitu kan. Sedangkan cewek kita kalau nyanyi kayak tai gitu kan. Alhamdulillah bisa lah. Alhamdulillah bisa. Kita ketemu lah sama cewek yang
jago nyanyi gitu kan, suaranya jago banget lah, bagus iya. lah, iya. Wah anjing ini nih gitu kan. Iya. Awalnya mah cuma kagum. Iya, awalnya cuma kagum. Bagus nih. Nyanyi bagus, chat tiap hari dikirim VN nyanyi. Ya gimana ya Pak ya? Mau nggak selingkuh tapi pas kita selingkuh tuh nggak sadar. Iya gitu. Ya kan. Dinyanyiin tiap hari tuh secara nggak langsung kita tuh dibuat nyaman gak sih Pak? Iya. Walaupun emang pikiran si ceweknya nggak buat kita nyaman ya. Tapi sebagai kita yang dikirimnya kan, karena kita kagum sama si cewek itu ya. Anjing tiap hari dikirimin nyanyian nih. Suatu yang wow gitu. Suatu yang wow. Walaupun emang si cewek itu nggak deketin kita, tapi kita tuh kayak ngerasa dideketin tuh Pak. Iya. Jadi kayak ngerasa kegeeran tuh. Tapi suka sama kita aja tuh kita nggak tahu. Bisa jadi itu cuma sekedar ya mungkin ceweknya beranggapan cuman kamu orang yang bisa nerima nyanyian kita aja. Mungkin orang-orang di luar sana banyak yang kurang suka sama suara kita. Mungkin kamu orang yang bisa nerima suara kita. Ya udah kita kenapa nggak ngirim ke Ira aja yang bisa nerima suara kita gitu tuh. Nah kita sebagai cowok yang dikirimin kayak gitu kan berpikirnya nggak kayak gitu kan. Iya. Ya kan. Nah lama kelamaan ya selingkuh juga enggak sih. Belum tentu selingkuh juga sebenarnya. Belum tentu selingkuh. Cuman persentase untuk selingkuh itu gede Pak. Gede dan ya itu balik lagi tanpa disadari Bang. Iya tanpa disadari itu kita bisa seolah-olah kita menyampingkan chat sayangku dan mengutamakan chat penyanyiku gitu. Iya kan. Yang sih Kak. Yang biasanya langsung dirit ini mah udah aja lah anjing. Dengerin VN dulu, pas udah dengerin balas baru balas lagi yang si ini. Iya. Tapi ya itu sih selingkuh yang paling bahaya ya, selingkuh yang nggak disadarin. Iyalah. Ya karena kebanyakannya selingkuh emang nggak direncanain Pak. Iya tapi kalau ya direncanain ya emang dia hobi aja sih. Iya. Ya, memang kan? fuckboy dia. Iya itu tuh buat cewek-cewek ya. Kalau fuckboy emang kayak gitu. Kalau misalnya cowok yang selingkuh tapi nggak direncanain ya hilaf aja mungkin. Iya hilaf aja. Dan itu nggak cowok juga, cewek juga mungkin ya. Cewek juga mungkin kayak gitu loh. Iya. Ya mungkin karena memang kita aja nggak tahu gitu kan. Iya karena kita juga ya karena emang kita sebagai cowok juga nggak tahu cewek kita tuh kagum sama cowok yang kayak apa. Mungkin dulu pas jadian sama kita tuh bisa menerima kita karena kita itu orangnya gampang buat nyaman. Tapi dia itu sebenarnya suka sama cowok yang suspek misalnya. Iya betul. Terus tiba-tiba ada cowok baru datang perhatian terus six pack lagi kan. Kita kan perhatian masih bisa menang lah. Iya. Six-packin badan Pak susah Pak. Susah waktu lama maksudnya nggak sehari six pack gitu loh. Apalagi posisi kita pada saat itu nggak six pack maksudnya tuh. Susah untuk six pack lah. Tapi ini ada cowok datang baru perhatiannya sama terus six pack ya kan. Iya. Cewek kita ya secara nggak langsung ya kagum lah. Nah dari situ mulailah gitu kan. Tuh yang tidak disadari tuh. Ya kalau kagum terus nggak chatan mah nggak masalah lah. Karena pendekatan itu kan salah satunya chatan Pak. Pasti melalui chat medianya. Ya kita juga sebenarnya suka sama cewek yang pintar nyanyi ya. Tapi kan kita nggak mungkin chatan sama Raisa kan? Iya dong. Iya kan? Nggak mungkin dong. Kalaupun emang Raisa ngechat kita tiap hari, ya kita udah auto selingkuh sih. Iya, jelas ya lah. Kan? Udah auto selingkuh udah pasti. Cuman ya karena emang kita suka cewek yang pintar nyanyi, terus kita tuh suka sekedar kagum terus nggak chatan, maksudnya nggak ngedeketin tuh nggak ada pendekatan. Walaupun emang kita ngedeket juga ceweknya nggak ngerespon ya, nggak selingkuh sih. Kemungkinan besar nggak selingkuh kita. Kemungkinan nggak selingkuh. Tapi yang bikin aneh itu ketika kita suka sama cewek yang pintar nyanyi, tapi kita selingkuh sama cewek yang nggak pintar nyanyi. Nah itu aneh tuh. Itu aneh tuh. Itu aneh. Karena Ira selingkuh sama cewek, tapi nggak ada sedikit kebanggaan yang Ira banggain. Iya. Itu aneh Pak. Nggak ada yang sebenarnya Ira tuh pengenin juga. Iya nggak ada. Nah Ira selingkuh. Ya mungkin emang Ira fashionnya selingkuh aja. Iya kan. Emang jalannya pengennya selingkuh. Iya, emang Ira jalannya emang mau putus, tapi Ira nggak tega aja. Iya. Jadi jalan satu-satunya udah selingkuh aja lah. Kalau nggak memang nggak puas kali punya satu. Karena kita berpandangan kalau cewek yang awalnya jadian dengan kata nyaman ya Pak. Misalnya kita pacaran sama cewek, terus cewek itu suka sama kita gara-gara nyaman. Kita sebagai cowok kan ngebuat orang nyaman itu kan nggak terus-terusan Pak. Iyalah. Iya kan? Nggak terus-terusan. Walaupun emang kita buat nyaman tiap hari,
pasti ada di mana waktu-waktu tertentu yang kita tuh nggak buat nyaman. Iya, dan kita nyebelin gitu. Iya, entah balasnya lama kayak entah apalah. Di situ tuh salah satu alasan yang bisa buat putus, Pak. Iya, bisa jadiin senjata. Iya, bisa dijadiin senjata. Kalau misalnya, ya salah satunya kayak kita bisa suka sama Ira tuh karena Ira tuh royal. Tapi kan namanya orang kan nggak tiap hari royal nggak sih? Iyalah. Ya ada kan? Kalanya kita miskin gitu kan. Ada kalanya. Bukan miskin lah, lebih dibilang ada kalanya kita tuh punya duitnya tuh pas-pasan. Iya. Yang biasanya kita ngajakin Ira tuh makan di tempat yang di restoran lah misalnya, ini mah di warung-warung biasa gitu tuh. Jadi kalau pacaran ini sekedar emang suka karena sesuatu hal yang kayak gitu ya, mempertahaninnya susah tuh, Pak. Jelas susah sih. Kalau makanya kita lebih sepakat sama orang yang awalnya tuh kagum. Kalau kagum tuh udah basic tuh. Misalnya kita kagum sama dia itu karena kita suka sama cowok yang pintar nyanyi. Pintar nyanyi sama nggak bisa nyanyi ya banyak falasnya tuh yang nggak bisa nyanyi. Iya. Kalau pintar nyanyi tuh falasnya tuh dikit tuh. Jadi untuk menimbulkan masalahnya tuh kecil. Kalau misalnya kita nggak bisa nyanyi, terus Ira suka sama kita, yang emang Ira tuh nggak bisa nyanyi, terus Ira menerima kita karena kita tuh baik doang. Ya nanti pada suatu saat kita nggak baik, terus kita ngerayu Ira dengan nyanyian kita yang jelek, nambah kesel nggak sih? Anjing udah Ira nggak baik, yang sosokan nyanyi. Gitu. Iya. Tambah kesel. Soalnya kita lihat kebanyakan cewek itu suka sama cowok yang si cowok ini bisa dibanggain tuh, Pak. Iya, jelas, betul. Iya nggak sih? Yang bisa dibanggain sama si ceweknya. Jadi kalau nongkrong sama teman-teman ceweknya tuh, kok mau sih pacaran sama orang jelek, miskin apa segala macem? Ya nggak apa-apa ya, dia mah sabar. Itu tuh nggak. Iya. Ada yang dibanggain. Iya. Walaupun kecil gitu. Walaupun kecil. Soalnya dia berpandangan cowok kalian tuh nggak ada yang sabar. Iya. Cowok kita tuh paling sabar. Walaupun nggak ganteng kayak kamu, nggak royal kayak pacar kamu, nggak royal kayak pacar kamu, nggak ganteng kayak pacar kamu, nggak berkendaraan mewah seperti pacar kamu. Tapi pacar kalian gak sabar kan? Gitu tuh, Pak. Seolah-olah gitu. Iya. Seolah-olah gitu. Ada satu hal yang pasti bisa dibanggain. Bisa dibanggain. Entah itu pintar, entah itu ganteng, entah itu apalah. Iya. Entah itu dari fisiknya, atau dari jabatannya, atau dari keilmuannya, entah itu dari segi religiusnya misalnya. Cowok kita tuh ibadahnya bagus tau. Jadi kita tuh kalau pacaran sama ini kita ngikut gitu tuh. Iya. Pasti ada yang dibanggain. Tapi kalau cowok, kita suka sama cewek ini karena apa? Ya karena suka aja. Biasanya cowok tuh gitu, Pak, soalnya. Dan cewek tuh gak bisa nerima dengan itu. Maksudnya gitu tuh pembahasan gitu. Iya, mungkin lebih tepatnya ada beberapa hal yang gak bisa dijelasin alasannya kenapa gitu. Karena cewek itu suka sama cowok tuh beralasan, Pak. Iya. Kamu kenapa sih suka sama aku? Karena kamu tuh orangnya sabar. Karena aku tuh belum pernah nemuin cowok sesabar kamu. Sebaik gitu, kamu gitu. Kamu. Kita berbicara serius aja lah. Kalau misalnya cowok serius sama cewek. Kenapa sih kamu deketin aku? Terus berani-beraninya kamu ngelamar gitu misalnya. Ya karena emang aku tuh suka sama kamu aja. Emang karena sayang aja. Terus itu tuh gak bikin puas ceweknya. Iya, gitu, masa itu doang gitu kan? Iya, masa itu doang sih. Maksudnya gak ada kelebihan apa tah, kebanggaan apa tuh. Orang aku aja bangga milikin kamu ibaratnya loh. Orang aku aja bangga lo deket sama kamu tuh karena kamu tuh kayak gini orangnya. Ya bukan kita gak bangga juga sebenarnya. Soalnya kita selama punya pacar tuh gak pernah bangga-banggain pacar kita sama teman-teman cowok gak sih, Pak? Iya. Ya kan? Terus juga jarang teman-teman cowok kita tuh kayak datang-datang, cewek kita tadi iya gitu, ini gini. Nggak kayak cewek-cewek Ira kan? Nggak gitu. Iya. Soalnya. Jadi kalau cewek kan kayak gitu iya, kan. Kebanyakannya loh. Kebanyakannya kayak gitu. Jadi tuh kayak apa ya? Kayak defend dia terhadap orang yang dia sayang itu, Pak. Iya. Kalau kita, kok kamu mau sih pacaran sama gini? Ya orang kita mah sayang aja. Kalau cowok tuh kayak segampang itu tuh. Iya, sesimpel itu. Oh ya orang kita mah sayang aja. Dan bukan berarti ketika cowoknya nggak bisa ngejelasin, ada hal yang ditutup-tutupin gitu. Iya, maksudnya gitu. Kita tuh susah menjelaskan alasan itu bukan karena kita nggak sayang, maksudnya. Ya karena emang rasa sayang kita tuh belum ada kata-kata yang pas aja. Iya. Belum ada kata-kata. Nggak bisa diungkapin aja. Nggak bisa diungkapin aja. Mungkin diungkapin bisa, tapi nanti takutnya salah persepsi tuh. Iya. Orang kita karena sayang terus kita maksa jelasin aku tuh sayang tuh karena gini iya gitu. Gini. Kayak misalnya kita nggak nyebutin karena kamu tuh cantik gitu. Jadi aku nggak cantik gitu kan bukan berarti gitu juga. Iya, bukan berarti gitu juga. Karena emang alasan kayak gitu tuh yang dipermasalahkan sama cewek-cewek juga, Pak. Iya. Banyak kan cewek-cewek yang ya ibaratnya curhat sama cowok lah. Cowok kita tuh suka sama kita tuh karena sayang aja. Aneh gak sih?
Ya kita sebagai cowok mah nggak aneh sih. Iya, kita juga Iya kan? misalkan ada temen cewek kita yang ngomong kayak gitu, ya emang nggak aneh aja. Emang nggak aneh ya emang. Ya emang cowok mah gitu, emang gitu. cowok mah kebanyakannya gitu. Malah kita aneh kalau ada cowok yang bilang yang suka sama cewek karena cewek kita tuh misalnya kaya misalnya, jadi kita bisa suka. Ya kita sebagai cowok ya berpandangannya, ya nanti terus kalau nggak kaya, apa Ira masih suka? Iyalah. Ya kan? Apa Karena nanti cewek kita cantik gitu iya. kan. Terus kalau nggak cantik, terus Ira masih suka. Iya. Kita tuh sebagai cowok juga bakal ngomong kayak gitu sesama cowok juga, maksudnya gitu tuh. Iyalah, jelas lah. Tapi kalau sesama cewek ngomong gitu nggak Pak? Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak kan? Kayaknya enggak Ya deh. itu masalahnya. Maksudnya itu tuh salah satu kenapa kita sebagai cowok tuh nggak ngungkapin kenapa kita bisa suka. Betul. Karena takutnya nanti ketika kita ngungkapin kenapa kita bisa suka, atas dasar apa sukanya gitu tuh. Takutnya nanti itu tuh sebagai dasar alasan ketika nanti pas kita ngomong udah kita putus aja. Iya. Jadi misalnya kita suka sama cewek karena kamu cantik, terus kita nih karena kita tuh gak suka sama tingkah lakunya, terus kita bilang putus aja ya. Kenapa sih aku udah gak cantik ta? Iya. Gitu tuh. Karena dia tuh ngedenger dari awal kita tuh suka sama dia tuh karena cantik. Iya. Jadi kan susah juga gitu Susah kan. juga. Enggak gitu. Kamu tuh cantik, kamu tuh banyak yang suka gini. Pengen ngomong aku tuh gak suka sama kelakuan kamu, gak enak. Gak enak gitu kan. Beda cerita kalau emang pada saat itu tuh ada permasalahan. Iya. Mungkin kita ngomongnya enak ya, karena itu ada suatu masalah. Tapi kalau emang karena dia tuh udah berubah atau kayaknya kita tuh nggak bisa diterusin deh, atau ada salah satu hal yang nggak bisa diterusin, tapi tuh putus tuh bisa ngebuat kita tuh lebih baik misalnya, kan ada tuh alasannya kayak gitu. Tapi karena dari awal ngomongnya kita tuh suka sama Ira tuh karena kayak gini, ya kayak gini itu yang bisa jadi dasar alasan nanti putusnya tuh. Iya. Ya kan? Betul. Oh karena aku udah nggak kaya ta, ya udah nanti besok aku jajanin, Aku ya, ngepet gitu. Kenapa sih aku udah nggak cantik ta? Ya udah nanti besok aku kalau keluar bedakan deh. Iya, apa gitu. kek? Aku nanti kalau misalkan lagi nggak ada duit tapi pengen tetap sama kamu, nanti aku ngutang deh gitu Iya. kan. Atau kamu nggak suka ta karena aku sekarang gendutan ta? Ya udah deh mulai besok aku diet. Nggak gitu Nggak sebenarnya. gitu. Nggak gitu kan sebenarnya. Soalnya kita sebagai cowok ngungkapin itu susah tuh Kak. Iya. Apa karena emang semua cowok tuh rasa nggak enakan ya? Tapi nggak juga sih. Nggak juga sih. Kalau misalkan nggak enakan, Balik lagi, sesama cowok aja enak-enak aja sih. iya. Iya kan? Apa ya? Apa ya? Iya anjir. Tapi emang kayaknya dasarnya emang cowok tuh pengennya simple dan cewek tuh ribet gitu. Iya sih. Bukan ribet sih, lebih kepengennya lebih jelas sih. Iya, lebih jelas mungkin. Lebih jelas. Kalau cowok pengennya selagi nggak dijelasin dan itu nggak mempermasalahkan, Iya. nggak bikin kita ribut lah ibaratnya. Ya udah aja lah. Lagian bagi cewek itu nggak jelas, padahal itu bagi cowok itu sejelas-jelasnya loh. Iya, jelas-jelasnya ya. Ya kayak misalkan kamu kenapa mau sama aku karena aku sayang. Mungkin bagi cewek nggak jelas sayang karena apa gitu. Ya bagi si cowok ya itu udah sejelas-jelasnya karena sayang gitu. Iya. Karena kalau nggak sayang tuh nggak mungkin jadian. Iya, nggak mungkin dipacarin. Nggak mungkin dipacarin. Kalau misalnya aku sayang sama kamu sebagai adik, berarti kan nggak pacaran. Iya. Aku sayang sama kamu cuma sebagai sahabat. Berarti kan itu bentuk rasa sayang tapi tidak ingin pacaran. Maksudnya tuh kita sebagai cowok tuh jelas tuh. Iya. Maksudnya kan alasan untuk menolak cewek kan kalau kita misalnya nggak pengen pacaran sama cewek. Terus aku bukannya nggak sayang, tapi aku tuh cuman menganggap kamu tuh sebagai adik doang. Nggak lebih. Nggak gitu. lebih. Tapi kan rasa sayang kita kan nggak tiba-tiba hilang gitu tuh maksudnya. Maksudnya rasa sayang kita tuh nggak nyampe ke pacaran. Iya. Gitu. Nah ketika nanti kita beralasan kita suka sama orang karena kita sayang, ya rasa sayang kita tuh udah mentok pas kita pacaran. Iya betul. Maksudnya rasa sayang kita tuh bisa membedakan mana yang namanya orang yang kita sayang benar-benar kita sayang, dan cuman rasa sayang kita itu sebagai teman yang kita sayang juga. Tapi itu semua tuh kalau bagi cewek itu harus ada alasannya. Iya, harus ada kayak pembanding gitu loh. Kalau kamu sayang sama sahabat cewek, iya sayang, oke. Kamu sayang sama aku, sayang. Terus yang bedain apa? Iya. Kayak harus semuanya tuh harus diperjelas gitu. Iya. Terus kalau kita sebagai cowok ditanya gitu tuh bingung Pak jawabnya Pak. Asli. Iya, asli bingung. Asli bingung. Apalagi misalnya sahabat cewek ini nih emang bener-bener sahabat tuh Pak. Ibaratnya selalu ketika kita tuh ada masalah dibantu gitu. Pokoknya udah sahabat banget lah. Tapi kebetulan sahabat kita tuh cewek misalnya. Nah kita tuh ditanya sama cewek kita kayak gitu. Sumpah itu asli nggak bisa jawab. Asli.
pengen alasan juga gimana ya, susah tuh beralasan itu. Iyalah pasti. Iya kan, kalau misalnya sayang sebagai teman cowok udah jelas lah. Ya kan dia cuma sekedar cowok, beda dong rasa sayang cowok sama cewek. Itu masa lebih jelas gitu kan. Iya masih lebih ya kan, itu udah jelas tuh. Tapi kalau sahabatnya cewek itu kan ribet. Iya, makanya udah bagi cowok udah paling aman nggak usah ngenalin sahabat cewek gitu. Oh poinnya gitu. Iya udah aja lah gitu. Nggak usah kenalin. Tapi ribet pak, ada juga yang maksa-maksa untuk pengen kenal tuh. Iya. Soalnya cewek kan pengen gak dibohongin sama orang yang dia sayang. Salah satu untuk mencari tahunya kan sama teman-teman cowoknya. Iya. Dan si cewek juga mungkin ada keinginan lebih buat pengen mengenal gitu kan. Siapa aja sih orang yang deket sama si cowoknya gitu. Iya, orang-orang iya yang sih. ada di sekitar cowoknya gitu kan. Ada dampak positif apa dampak negatif nih? Iya gitu Kalau kan. misalnya ada dampak negatif ya kita sebagai ceweknya itu ngingetin lah ibaratnya gitu ya. Iya. Kalau cowok mah hampir kebanyakannya sama pak, jadi nggak bingung. Iya, makanya kalau misalkan cowok bilang aku tuh tahu yang dipikirin sama cowok lain tuh itu emang benar gitu. Iya emang bener. Soalnya cowok tuh cuma satu. Iya pikiran tuh hampir semua rata-rata sama. Iya. Makanya wajar kalau cewek bilang semua cowok tuh sama. Nah samanya itu apa dulu? Iya, samanya tuh apa dulu dalam hal apa dulu? Dalam hal apa dulu? Mungkin cowok-cowok nggak bilang semua cewek itu sama ya karena kita aja nih ibaratnya cowok-cowok ya yang pacarannya 5 kali. Kelima-limanya tuh cewek itu beda-beda pak. Iya. Ya kan? Misalnya nih pertama pacaran karena dia itu cantik. Yang kedua nggak nyari cantik lah pak. Enggak nyari cantik biasanya. Iya kan biasanya. Nyari yang manis gitu kan. Untungnya nyari yang tajir misalnya. Iya. Nah tapi yang ketiga nih pak, nggak cantik nggak tajir pak. Iya. Ujungnya nih pas nikah sama orang yang biasa aja. Sama yang biasa aja. Iya kan? Itu pasti kayak gitu sih. Iya kan? Itu karena ya cewek itu random. Serandom itu. Random banget kalau cewek tuh, nggak bisa ditebak tuh. Kalau misalnya cowok ya mungkin karena cewek-cewek ngomongnya cowok itu sama. Ya emang sama. Ya, emang sama. Emang sama. Cuman ya samanya itu ya gimana dulu. Kalau cewek kan bisa dibilang mikirin samanya itu kan identiknya jelek tuh pak. Iya. Cuman kalau cara pemikiran cowok itu identiknya sama. Itu sama. Kalau cara pemikiran cewek itu beda-beda pak. Walaupun cewek itu pemakainya perasaan ya, tapi itu beda-beda pak cewek tuh. Kan orang-orang bilang kalau cowok tuh pakai logika ya. Iya, cewek itu pakai perasaan. Nah, cewek itu pakai perasaan. Bisa dibilang semua cewek dan semua cowok tuh sama dong berarti. Betul. Nah, tapi cowok itu bisa dibilang hampir semuanya sama. Tapi kalau cewek kayaknya semuanya beda deh. Gak bisa ditebak tuh. Iya. Iya juga sih. Iya aja. Ya kan? Kita aja nih ngelihat teman kita yang suka gonta-ganti pacar ya, sampai bingung aja. Ira waktu kemarin cantik, yang ini biasa aja. Yang ini lebih dari biasa. Tapi pacaran lagi, ini terbaik nih. Kalau besok pacaran beda lagi. Iya. Terus beda-beda semua. Maksudnya dia tuh nyari apa sih sebenarnya? Iya, betul. Jadi kan bisa dibilang rasa sayang cowok itu terhadap cewek ya berdasarkan sayang maksudnya tuh. Iya, cuma ya udah sayang aja gitu. Iya kan? Sayang aja. Tapi kita tuh pusing tuh kalau ngejelasin Iya. ke cewek tuh. Apalagi ya itu pertanyaan bangsat memang itu tuh. Kamu sayang aku karena apa? Masa nggak ada alasannya gitu? Yang bikin obrolan sampai pagi tuh pak. Iya ya anjing apa? Ya kan? Mau dibalas lama nantinya marah. Iya. Dibalas cepet marah lagi. Kan? Kalau ditanya sama cowok, kamu sayang sama aku, pasti dijawab pak. Iya. Walaupun cewek bilangnya aku sayang sama kamu ya atas dasar sayang, cowok terima, sumpah. Cowok Simpel terima. itu anjing. Simpel itu. Kalau cowok terima. Tapi kalau cewek Dia itu nggak ngomong karena aku sayang aja. Karena cewek itu pas ditanya itu beralasan. Apalagi sama orang yang dia suka ya, pasti beralasan. Kayak misalnya, kenapa sih kamu kok nggak balas chat aku? Tadi aku habis main sama ini, terus habis dari sini ke sini, terus habis dari sini nih, aku tuh lupa megang HP. Terus pas dari sini aku inget kamu, terus pas aku mau ngabarin HP aku mati, gini-gini. Detail tuh pak. Iya. Ibaratnya mah gimana ceritanya dia itu ngejelasin supaya kita nggak marah. Iya betul. Padahal tuh kalau cewek bilang maaf ya tadi aku lupa, cowok tuh terima pak. Iya, kalau tinggal bilang ya udah besok jangan lupa ya gini. Udah gitu doang. tapi cewek itu nggak bisa. Tapi cewek itu Nggak bisa pak. Nggak gitu aja. Nggak bisa. Iya kan? Nggak mungkin kamu nggak balas chat aku. Nggak mungkin. Pasti kenapa nih gitu. Karena dari awalnya cewek itu ngasih makanan ke kita tuh, itu harus jelas jadi orang tuh. Iya. Gitu tuh pak. Misalkan kita cowok ditanyain kenapa kamu nggak balas
chat aku gitu, kita balas cuma lupa gitu. Kenapa kamu lupa? Gak mungkin kamu lupa dong. Iya. Gitu kan. Kamu kan tiap hari megang HP, ya masa sih megang HP nggak bisa balas chat doang? Iya. Cuma sekedar ngabarin doang. Oh jadi aku udah dilupain gitu. Kan tai. Atau misalkan kita nanya ke cewek, kamu kemana aja? Iya nih tadi aku habis ini. Udah sesimpel satu jawaban aja. Udah. Kayak seolah-olah tuh Ira ditanyain, kenapa kamu gak balas? Kayak seolah-olah ketakutan tuh, Pak. Iya. Jadi dijelasin tapi bener-bener detail. Dan kita pun sebagai cowok kayak ditanya, kenapa gak balas chat? Tadi habis nemenin ini atau lupa soalnya ngobrolnya terlalu seru misalnya. Cewek kan pasti mikir, ya masa sih ngobrol seru-seru pisan, ngobrolin apa sih? Masa nggak sempet gitu kan? Iya, ya masa ngobrolin apa sih sampai 2 jam misalnya? Iya. Sampai bener-bener gak balas sama sekali. Ya namanya gimana ya? Serba salah. Serba salah sumpah. Aduh anjing. Serba salah. Gimana nih? Soalnya kita pengen ngasih tahu ke cewek, aku tadi habis nemenin mama. Udah gitu loh. Iya. Nggak ngejelasin. Tadi aku habis nemenin mama ke pasar. Kesini gitu kan. Ke pasar mama tuh ngambil jahitan misalnya. Iya gitu kan. Ngambil jahitan soalnya bajunya tuh besok tuh kebetulan mau dipakai. Soalnya besok di kantor ada acara ini. Iya. Kebetulan mama tuh pengen nyalon, jadi nyalon dulu. Sebenarnya aku tuh nggak mau nyalon, tapi mama maksa karena mama tuh ngeliat rambut aku tuh kotor, jadi ikut nyalon juga. Pas di salon ketiduran karena saking enaknya. Jadi aku bisa balas kamu pas di rumah. Iya butuh itu juga. Dan kalau misalkan cewek balas kayak gitu ya, ini cowok gak peduli gitu kan, gak peduli sama sekali gitu kan. Ya udah yang penting balas gitu kan, yang penting ditanya jawab kenapa gitu kan. Kenapa anda cewek-cewek nggak bisa kayak gitu kan? Nggak bisa. Ya udah kita sama-sama simpel aja lah ya. Iya udahlah. Sama-sama simpel aja. Yang penting kamu nanya, saya jawab gitu kan. saya nanya kamu jawab udah gitu. Udah gitu doang. Udah kita tak aja udah. Iya. Gak usah ribet-ribet pengen muter. Aduh. Ya lagian ini apa jujur aja Pak. Misalkan kita cowok nanya gitu, si ceweknya lupa balas chat gitu kan. Kalau nggak hilang gitu. Kamu habis dari mana aja gitu. Habis dari mana gitu kan? Nggak balas chat. Itu kan pasti si cewek kan ngejabarin gitu kan panjang man. Ini jujur aja ya, cowok pasti bingung sendiri mau responnya gimana gitu. Kan pasti ada aja cewek ya yang kalau misalkan udah cerita panjang lebar gitu, si cowoknya cuma respon dikit gitu. Udah nih responnya gitu doang. Lah. Oh iya pas disalahin. Iya kan pasti kayak gitu kan. Iya. Udah nih responnya gitu aja, aku cerita panjang lebar loh. Aku habis cerita hari ini ngapain aja. Iya. Kok kamu responnya gitu doang ya? Iya. Lah kita kok salah? Kok salah lagi? Padahal kan dia yang tadi habis ngilang gitu kan. Kenapa jadi seolah Ira yang hilang tapi kita bisa lagi? Iya. Iya masih kan lucu kan gitu. Soalnya kita juga pernah kayak gitu. Iya asli pernah. Kayaknya kebanyakan cowok pernah kayak gitu deh. Itu pasti sih Pak. Pasti sih pernah sih. Ya mungkin kan ya emang dasarnya juga cowok nggak banyak ngomong di chat juga mungkin kan. Iya sih. Banyak ngechat iya, tapi pas ngechatnya itu nggak banyak omong. Iya, kata-katanya itu nggak ribet gitu. Iya. Gak banyak. Kayak bener-bener nyeritain sampai awal dan sampai akhir. Iya. Dan seolah-olah supaya kita itu sebagai cowok itu nggak marah. Padahal kita cuma butuh satu jawaban aja. Abis dari sini kayak udah nggak usah dijelasin lagi. Iya, gitu. Nggak usah dijelasin lagi. Ya bukan berarti kita nggak butuh alasan. Kalau alasan simple itu bisa masuk akal, kayak misalnya tadi mau nganterin mama ke pasar. Oh iya berarti kan di pasar kan susah ya main HP-nya gitu. Iya. Kalau misalnya tadi habis nganterin mama ke mana ya? Arisan ngobrol sama teman-temannya misalnya. Kemungkinan dia nggak main HP tuh kecil Pak. Iya lah. Namanya arisan nggak ada yang dikenal. Ya kali gitu ya, kan. Pasti ikut nimbrung gitu kan. Sama ibu-ibu yang kali. Dia paling muda di situ sendirian. Ya masa sih ngobrol ya kan tiba-tiba ngobrol gitu. Iya. Terus gitu sampai kan. seasik itu. Selagi alasan simpel dan masuk akal kita sebagai cowok ya udah aja sih ya kan gitu loh maksudnya. Gak usah jelasin sampai detail-detail apa segala macam. Dan itu yang kita butuhin sebenarnya. Iya. Terus juga ya perlu dipahami gitu. Kita tuh cuma nanya tadi habis kemana, bukan kita nanya seharian ini kemana gitu. Bukan kita nanyanya kamu seharian dari mana dan tolong jelaskan. Iya gitu. Dan tolong jelaskan sedetail-detailnya gitu kan, sejelas-jelasnya gitu. Kan kita nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu kita. Sumpah nggak kayak gitu. Kita ya
Kalau mungkin di sana ada cowok yang kayak gitu ya, itu cowok kamu mungkin. Iya, cowok kamu mungkin. Cowok kamu. Kalau kita sebagai cowok ya nggak gitu-gitu banget sih. Iya. Ya kan? Kalau misalnya tadi kamu dari mana? Abis makan. Terus kita ngelihat nih. Oh, jeda waktunya 30 menit, wajar lah makan. Wajar gitu kan. Tapi kalau misalnya udah 2 jam, tadi dari mana? Abis makan. Anjing, makan apa 2 jam kiri? Kita sebagai pacar Ira aja tuh makannya cepetan Ira. Ini 2 jam. Oh, mungkin makan daging sapi terus sapinya baru dipotong. Iya gitu ya kan. Dimasak dulu kan. Dimasak dulu. Mungkin dia tuh mengikuti pengolahannya, motong sapinya sampai matang ya mungkin. Jadi mungkin lebih jelasnya dia tuh membuat dan memakan gitu kan. Iya, mungkin. Jadi lagi masuk akal mah kita sebagai cowok mah ya udah aja Pak. Ya iyalah. Sebagai cowok mah. Dan yang sesimpel-simpel itu yang bikin asik nggak sih Mas sebenarnya? Kalau yang iya, ya kan kalau yang ribet-ribet gitu ya malah gimana ya, kayak seolah-olah takutnya nanti pas kita nggak balas chat kita tuh dituntut untuk menjelaskan seperti itu juga. Iya, nah itu anjingnya gitu kan. Kita nggak bisa kayak gitu. Iya, kita nggak bisa kalau misalkan ditanya habis dari mana, harus jelaskan gitu kan. Tuh, tadi habis main sama temen, terus temennya itu ngajak kesini lagi, kesini. Dan takutnya juga kita kalau udah ngejelasin panjang lebar tuh nggak dipercaya juga tuh Pak, yang bikin sebel tuh. Iya sih. Terus juga nantinya ke kitanya juga jadi suatu beban gitu ketika kita pengen ninggalin chat gitu kan. Maksudnya, aduh anjing kalau misalkan pengen ninggalin harus ngejelasin. Bangsat gitu kan. Anjing mau makan, kira masa kita mau makan harus live juga. Iya gitu kan. Harus video call juga. Aduh lah gimana ya. Jadi kayak tertekan ya. Iya. Dan itu ngebuat cowoknya juga nggak nyaman mungkin ya. Ya jelas. Dan berakhir putus juga mungkin ya. Kalau misalkan nggak bisa nemuin titik temunya ya. Kalau misalnya kayak gitu sekali 2 kali mah nggak putus juga sih. Cuman kalau setiap hari disuruh kayak kita dituntut untuk seperti itu tuh, nah itu susah sih. Kalau kita emang basicnya nggak kayak gitu tuh, susah. Kecuali kita tuh cowok-cowok yang baperan juga mungkin. Terus ketemu cewek yang baperan juga, ya cocok lah mungkin. Kalaupun ya kita cowok-cowok yang senangnya chatan gitu kan, senang ngomong panjang lebar di chat gitu, ya it's okay lah gitu. Iya, cocok lah berarti kamu nemunya. Iya. Jadi sama-sama penjelasannya itu emang harus jelas. Tapi sejauh ini mah kayaknya nggak ada deh cowok yang sepanjang itu ya. Iya, yang iya senang sih, jarang sih ngomong panjang lebar di chat gitu kayak. Soalnya kita nggak nemuin teman kita yang panjang lebar ngechat sih. Kecuali ada masalah Pak. Iya betul. Kecuali ada masalah dan nggak bisa ketemu. Dan nggak bisa ketemu. Itu cowok tuh pasti tuh. Itu pasti cowok. Pasti ngejelas-jelasin emang sebenarnya jelas supaya masalahnya kelar Pak. Iya betul. Nah tapi anehnya si cewek ini pengennya yang simple Pak. Iya anjing. Iya kan? Ketika ada suatu masalah tuh, pengennya tuh ya udah aja lah anjing gitu tuh. Udah intinya apa gitu kan? Iya. Iya nggak sih Pak? Iya juga sih. Iya betul. Kalau lagi ada masalah pengennya cepet kelar. Tapi ketika menurut kita itu tuh bukan masalah yang benar-benar masalah, pengennya tuh panjang gitu. Jadi panjang gitu tuh. Gimana ya kamu wanita, tolong dong jelasin. Kita pusing nih sebenarnya. Itu asli, sumpah. Sumpah tolonglah. Jangan memberi kita suatu beban yang berat gitu loh. Kita sebagai cowok tuh udah berat loh bebannya. Iya. Ya kan? Anjing. Kita tuh pacaran sama kamu tuh pengen hidup kita tuh bener-bener simple ya kan. Terus diberat-beratin sama kayak gitu ya tolonglah. Tapi ada lagi nggak Pak yang aneh Pak? Apa tuh tentang selingkuh ya tadi ya? Kalau misalnya cowok-cowok toksik kan itu ya udah jelas lah. Kayaknya semua orang juga tahu lah kalau toksik itu aneh. Iya sih pasti. Kalau cowok selingkuh menurut kita nggak aneh sih. Iya pasti. Iya kan. Kalau cowok selingkuh nggak aneh sih. Yang bikin aneh itu kalau cewek selingkuh. Tapi kalau cewek selingkuh itu pasti sama cowok ya. Nggak mungkin cewek. Bukan nggak mungkin sih. Jarang cowok selingkuh sama cowok, jarang. Tapi ada Pak. Siapa tuh? Ya tapi ada lah. Kayak misalnya cewek selingkuh sama cewek juga ada. Oh itu pasti ada kalau cewek. Ada. Cowok juga ada Pak. Kalau cowok belum nemuin tuh kita tuh. Maksudnya gini, cewek itu berpandangan kalau cowok selingkuh itu biasa. Cewek itu berpandangan kalau cewek selingkuh itu nggak biasa. Maksudnya gitu loh. Nah tapi cowok itu kan selingkuh sama cewek, maksudnya gitu loh. Ketika cowok itu selingkuh sama cewek, ya berarti cowok dan cewek selingkuh itu biasa, maksudnya gitu. Iya lah, ya kan? Ya ibaratnya, kamu cowok buaya, ya kita sebagai buaya jantan ya selingkuh dengan buaya betina nggak sih? Ya iyalah, ya kan? Ya iyalah, jelas gitu ya, masa kan. kita sebagai
buaya jantan selingkuh dengan buaya jantan? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin gitu loh. Dan kita soalnya menolak banget kalau misalnya kamu mah cowok buaya, ya kali buaya sendirian. Gitu tuh Pak maksudnya Pak. Iya betul. Ya kali buaya sendirian anjir. Sebuaya-buayanya buaya juga, buaya jantan gak akan kuat berjantanan sendirian, masih butuh betina juga gitu loh. Nah anehnya tuh kenapa cewek gak umum dibilang cewek juga buaya gitu, maksudnya gitu loh. Tapi cap buaya itu lebih ke cowok Pak. Iya sih. Cuma ya gimana ya? Kalau cap fuckboy, cewek juga sama juga maksudnya tuh. Nah tapi kalau kata-kata buaya itu lebih dominannya ke cowok. Maksudnya kan pemikiran buaya di pemikiran wanita itu kan cowok ya. Ya buaya cowok gitu. Mainnya tuh mainnya maksudnya ceweknya itu nggak lebih dari satu kan berarti. Betul. Ya bisa dibilang sama aja kayak fuckboy lah ya. Iya. Ke semua cewek juga kayak gitu. Iya gitu. Tapi kan perlakuannya itu kan terhadap wanita juga gitu tuh. Dan wanita itu juga senang diperlakukan kayak gitu. Terus kenapa harus cowok yang disalahin? Iya, sedangkan si cowok juga bisa aja ngembalikin gitu. Kamu harusnya introspeksi lah gitu kan. Cuma ya memang dalam hal apapun selingkuh itu ya nggak bisa dibenarkan juga sih. Oh iyalah. Ya sama aja nih kayak misalnya ada kasus cowok sama cewek pacaran. Terus cowoknya selingkuh sama cewek. Yang disalahin siapa? Cowoknya kan yang selingkuh. Cowoknya. Tapi kan selingkuh sama cewek. Nah tapi ceweknya itu biasa aja. Tapi kita sebagai cowoknya, ya namanya selingkuh kan pasti sama-sama gak sih Pak? Iya. Gak mungkin kitanya aja yang suka tuh. Kalau kitanya aja yang suka mah gak akan jadi selingkuh Pak. Iya betul. Iya kan? Namanya selingkuh itu ya sama-sama. Kita sama-sama suka. Sama-sama pengen. Sama-sama pengen. Ya jadilah tuh. Tapi kalau cuman kitanya doang yang mau, sengaja-ngajarnya kita, kalau dianya gak mau mah gak akan nyampe juga gak sih? Iyalah. Iya kan? Tapi kita yang dicapnya gitu loh maksudnya. Iya kenapa harus cowok gitu? Iya kenapa harus cowok? Padahal kan cewek juga bisa gitu. Kenapa cewek gak dibilang buaya juga gitu loh? Makanya kita kalau dibilang cowok mah buaya, ya kita sebagai pejantan, ya kamu kan sebagai betinanya gitu aja gitu. Terus juga kenapa yang dicap bangsat tuh cuma cowok gitu? Kalau bangsat kan katanya umum tuh Pak. Bangsat dalam arti cewek itu, bangsatnya itu mungkin karena emang pergaulannya bangsat, atau dia mah cowok bangsat sering mainin cewek, ataupun dia memang mah bangsatnya kelakuannya bangsat. Iya. Kelakuannya itu bisa dibilang bukan ke cewek maksudnya tuh. Nah, jadi sudut pandang bangsatnya menurut cewek itu kan random. Iya. Tapi kalau sudut pandang buaya menurut cewek itu sama. Saya semua cewek itu sepakat cowok yang dibilang buaya itu ya cowok-cowok yang kayak gitu. Cewek gitu tuh. Kalau cowok ya makanya kita sepakat kalau cowok bangsat itu ya karena definisi cowok bangsat itu belum banyak cewek yang menyimpulkan bangsatnya cowok itu karena cewek. Kalau misalnya cewek-cewek sepakat semuanya cowok itu bangsat karena cowok itu banyak yang mainin cewek, ya kita nggak sepakat baru. Tapi kalau bangsatnya itu nggak cuma sekedar ke cewek doang, ya kita sepakat lah. Ya kita juga sadar kita bangsat, tapi kan kita nggak ke cewek juga bangsatnya. Iya. Iya kan? Orang kita sebagai cowok aja ke diri kita sendiri aja bangsat ya. Maksudnya ngerusak diri sendiri kan salah satu kebangsatan nggak sih? Iya betul. Ira udah dikasih sehat, badan bagus, ngudut ya ibaratnya tuh. Udah dikasih gini tapi gini. Iya. Gitu. Mungkin kalau cewek nggak dibilang bangsat ya karena dia sadar. Kalau misalnya aku jelek, ya gimana ceritanya aku supaya cantik, misalnya perawatan apa segala macam ya kan. Kalau cowok, ya terus sebagai cowok tuh jelek pisan sih. Ya udah sih. Ntar juga ada kok cewek yang menerima kita apa adanya. Itu tuh Pak. Iya. Kalau cowok kan gitu. Iya aneh juga, cowok juga aneh juga. Ya kan. Ada kan. Ira tuh potongan rambutnya tuh gak cocok kiri kayak gitu tuh gondrong. Jadi Ira tuh cakepannya pas cocoknya tuh pas potongannya rapi, cepak apa segala macam. Ya udah aja sih. Ya udah aja sih kiri. Ada kok suka sama rambut gondrong. Ya nggak Ira juga. Iya. Kesel tuh Bang ingetin itu. Jadi pas nanti ada yang suka sama si cowok itu, ya kita mikirnya bukan karena suka rambut gondrongnya. Iya kan sih? Iya. Oh mungkin karena Ira uangnya banyak aja. Iya betul. Ya kan? Jadi cewek itu tuh mau tuh ya karena Ira jajanin. Gitu tuh. Seujon anjing jadinya. Ya karena menurut kita sebagai cowok itu tuh bukan suatu kelebihan Pak. Iya. Oke lah kalau gondrong rapi kelihatan cakep tuh Pak. Bersih gitu. apa segala macam. Mungkin ada
cewek yang suka karena kayak gitu. Iya. Karena kita sebagai cowok pun Ira dilihat kita tuh bagus gitu tuh. Tapi kalau Ira gondrong berantakan kiri nggak teratur lah. Ya kita memposisikan sebagai cewek itu kita nggak akan suka sama Ira. Iya. Kalau Ira nggak kaya. Iya. Kita tuh nggak. Dan pandangan buat teman-teman cowoknya mungkin si cewek ini nggak mungkin dong suka sama si cowoknya karena gondrong gitu. Iya kan. Penampilan Ya, menarik juga enggak gitu. Pas nongkrong sama cewek, kok Ira mau sih sama ini? Ya iyalah, dia kan gondrong, jorok, nggak mungkin. bau. Itu tuh suatu kebanggaan buat aku, kan nggak mungkin. Iya, cowok juga nggak munafik gitu ketika cowok ngeliat cowok lain ganteng ya bilang ganteng gitu. Iya lah, pasti lah. Iya, cool gitu. Iya. Kalau cowok mah nggak apa ya, nggak ribet tuh. Iya. Kalau ada cowok yang ganteng ya pasti dibilang ganteng. Iyalah. Ada cowok ganteng alay ya dibilang ganteng. Tapi alay. Cuman Ira sayang aja alay. Iya. Pasti. Kalau ada cowok yang rambutnya gondrong, walaupun kita nggak suka sama rambut gondrong ya, tapi kalau ada cowok yang rambutnya gondrong tapi cocok sama gondrong itu, iya, pasti kita bilang kira-kira mantep cowok. Ira tuh gondrongnya cocok lah. Dan mungkin kalau si cowok ini potong pendek, kita bisa bilang Ira nggak cocok kalau potong pendek. Ira tuh bagus gondrong. Iya, Ira tuh bagus gondrong. Gitu tuh. Karena mungkin cowok itu apa ya? Memposisikan ketika di posisi yang beda juga mungkin Pak. Jadi kita tuh bisa memposisikan ketika kita jadi cewek itu berkomentar seperti apa. Iya. Mungkin itu cowok dibilang logika mungkin gitu ya. Maksudnya tidak mengambil satu sudut pandang gitu loh. Terus juga ya itu balik lagi kayak tadi ketika cowok ngeliat cowok lain ganteng ya ganteng gitu. Pantas gondrong ya pantas gondrong gitu. Tapi ketika si cowok itu nggak pantas gondrong, nggak ganteng, terus nggak banyak duit gitu kan. Ya kita cuma ada satu pikiran dong. Iya nggak sih kayak? Ya iyalah. Udah pasti. Yang menurut kita si cowok ini punya kelebihannya, ya pasti kalau misalnya ada cewek yang suka, ya suka karena kelebihan itu. Iya. Atau mungkin ya. Ya memang ceweknya aja goblok gitu. Bukan goblok Pak, lebih ke seleranya emang kayak gitu. Iya, seleranya emang kayak gitu. Seleranya kayak gitu. Karena selera kan nggak bisa kita goblok-goblokin juga. Betul. Karena selera orang kan beda-beda. Ya mungkin kita bisa bilang ke cowoknya, ya udah kamu bersyukur. Iya, beruntung gitu kan. Ada cewek yang seleranya kayak kamu. Masih gitu kan, masih ada. Tolong dijaga. Karena itu tuh apa ya? Sangat langka gitu. Kalau hewan mah iya Pak, kalau hewan mah dilindungi lah. Iya, sangat langka. Sangat langka sekali cewek yang kayak gitu tuh. Ya ibaratnya mah cewek cantik, kaya, royal, harta di mana-mana. Dan seleranya yang kayak gitu. Seleranya itu cuma bisa menerima si cewek ini dengan apa adanya aja udah. Iya. Tapi kan apa adanya itu sangat luar biasa. Iya. Sebel anjir kalau bisa udah cewek cantik kaya terus ngomongnya tuh, aku mah kalau cari cowok yang bisa menerima aku apa adanya. Anjing, di depan Ira nih bisa menerima apa adanya, goblok. Semua gitu. Iya. Tapi kenapa Ira harus memilih dia? Iya. Ira tuh lagi kita ajak lawan bicara itu karena kita tuh tertarik. Iya. Mau ngomong juga susah. Pusing Pak. Kayaknya kita ngobrol udah lama banget ya. Iya. Udah sekarang hampir 3 jam Pak kita ngobrol. Wow. Aduh, tolong ya yang ngedengerin obrolan kita. Kayaknya kita ini dipotong beberapa part ya, biar obrolan itu bikin penasaran tuh. Soalnya kita dari tadi ngobrolnya kemana-mana tuh. Iya, banyak juga kan? Yang bisa difokusin gitu. Jadi kalau buat cewek-cewek yang ngedenger, karena kita tuh obrolannya itu fokus ke apa ya, bisa dibilang sudut pandang kita sebagai cowok dan sudut pandang kita sebagai cowok untuk menilai cewek ya. Nah, barangkali ada nanti cewek-cewek yang pengen tahu cowok tuh gimana sih? Iya. Bisa lah dengerin ya. Dan kita juga masih bingung kenapa sih cewek itu kayak gini yang tadi kita bicarain dan sampai sekarang kita nggak tahu kenapa. Ya dibantulah. Iya dibantulah. Barangkali nanti ada cowok yang dengerin terus tahu jawabannya ya kan. Bisa dikasih tahu jawabannya. Soalnya kita sebagai cowok ya ngasih alasan tuh susah. Iya. Karena kita tuh nggak mau orang yang kita sayang sakit hati lah. Pokoknya banyak pertimbangan lah. Banyak pertimbangan yang nggak mau kita lakuin karena kita takut nanti ribet. Jadi ya udah kita segimana pun ceritanya ngomong tapi yang tidak menimbulkan dampak yang berlebihan gitu. Tolonglah gitu kan, salahnya kita tuh sebagai cowok dikurangin gitu kan. Biar kita tuh enggak salah-salah banget gitu kan. Kan kayak sekarang kan kita jawab salah, enggak jawab salah, tambah salah. Berarti kita sama-sama ngebuka pikiran lah. Sebagai cowok itu
harus menerima cewek yang kayak gini itu harus menerima. Kalau sebagai cewek juga, kalau si cowoknya itu beralasan kayak gini ya udahlah terima-terima aja dulu. Tapi kalau nanti keseringan baru ditanya tuh. Kalau bisa, pokoknya kalau ada hal-hal yang aneh dan nggak wajar itu baru dipertanyakan. Kalau selagi wajar-wajar aja mah, ya itu bukan suatu permasalahan yang harus dipermasalahin gitu. Iyalah. Kebanyakan cowok itu nggak suka sama keributan ya sih Pak? Keributan dan keribetan sih. Iya, keributan dan keribetan itu ketika pacaran itu sangat dijauhin banget kalau sama cowok ya. Kecuali cowok-cowok yang emang suka ribet ya. Iya. Suka dikit-dikit masalah diperpanjang apa segala macam. Mungkin itu. Tapi kebanyakan ya cowok emang gak mau ribet. Dan cewek-cewek semua ya harus tahu. Dan tolong dipertimbangkan ketika ada cowok yang ngomong, aku tuh sayang sama kamu ya atas dasar sayang. Iya, cuma sayang aja. Cuma sayang aja. Nah itu harus dipertimbangkan tuh. Jadi jangan seolah-olah ditolak mentah-mentah. Yalah, cukup ya Beb ya. Iyalah Beb lah. Cukup ya. Kalau misalnya nanti kita ada obrolan seru lagi ya kita ngobrol lagi aja. Siap. Soalnya banyak perdebatan yang nanti kalau lagi cewek-cewek pusing masalah apa-apa, kita debatin dari sudut pandang kita masing-masing aja. Betul. Ya kan? Kayak tadi aja bucin gimana sih? Sudut pandang kita kayak gini, sudut pandang Ira kayak gini. Oh ya berarti kayak gini nih kalau bucin gini. Ya itu opini kita aja sih. Iya opini. Gitu. Kalau misalnya nanti di luar sana teman-teman ada yang ngomong, enggak lah bucin tuh kayak gini. Ya itu sudut pandang teman-teman. Iya, itu hak Anda juga gitu kan. Karena kan nggak ada ilmuwan yang ngedefinisiin bucin itu apa. Iya. Cuman bucin itu berasal dari kata budak cinta aja. Iya. Jadi kalau bucin sama pacar sendiri, ya berarti bucin. Kalau sama sahabat, ya berarti nggak dibilang bucin. Iyalah. Tapi nanti kalau ada yang ilmuwan yang bilang bucin itu nggak sama pacar aja, sama teman juga bisa, sama orang tua juga bisa. Oh berarti ya definisi bucin bukan itu. Iya. Ya udahlah gitu aja Beb ya. Siap. Buat teman-teman makasih yang udah mendengarkan bacotan kita sampai akhir ya kan. Semoga aja ada sedikit yang berfaedah. Dan semoga teman-teman semua yang pacaran bisa langgeng. Kalau misalnya udah bosen udah putus aja. Iya, jangan selingkuh-selingkuh ya. Gak usah selingkuh-selingkuh, putus dulu aja terus cari cewek lagi atau cari cewek lagi. Ngomong aja putus gitu kan. Ngomong aja putus. Ya alasan bosen aja udah bisa diterima itu udah. Iya. Itu udah tanda-tanda udah pengen ditalak lah udah. Aku bosen sama kamu, talak aku dong. Kayak gitu tuh cuman udah ngomong, kalau udah ada yang ngomong bosen ya udah ancang-ancang aja gitu. Ancang-ancang aja. Poinnya di sini nih, kalau udah pengen putus, udah cepet bilang. Udah nggak usah pusing-pusing lagi. Betul. Ya udah, yang dengerin sampai akhir makasih. Bye.